Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak bisa. Cuma aku menyampaikan menurut. Pernah. Yes. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya. Nama saya Bu Sofia. Saya nanti insya Allah ngajar kalian kimia di kelas 10 ya. Untuk kimia saya rasa kalian sudah mengenal ya, waktu di SMP sedikit-sedikit ya, nanti kita perdalam di SMA ya. Untuk perkenalan saya rasa ya gini aja dulu ya, nanti kita lanjut waktu pertemuan di kelas saja ya. Jadi untuk saat ini yang penting kita nanti bahas materinya aja. Untuk kali ini ya, yang lagi ngetren karena berhubungan dengan corona itu ya, kita bahas hand sanitizer, yaitu apa? Cairan pencuci atau pembersih tangan ya. Walaupun kita bisa menggunakan sabun, sebenarnya sabun dan air bersih, air mengalir itu lebih bagus daripada menggunakan hand sanitizer ya. Tapi kita kan tidak bisa setiap saat menggunakan air ya. Mungkin kita saat ada pertemuan atau mungkin belanja di luar, kalau tidak ada air kita baru menggunakan hand sanitizer. Kalau ada air ya kita pilih apa? Menggunakan air bersih dan sabun. Itu kalau menurut saya lebih bagus ya daripada menggunakan hand sanitizer. Terus-terusan menggunakan hand sanitizer itu pun kurang bagus, terutama hand sanitizer yang berbasis alkohol ya. Jadi yang berbasis bahan kimia yang menggunakan bahan dasar alkohol itu kalau terlalu sering kita pakai, nantinya tangan kita bisa mungkin kering, kasar dan sebagainya. Atau mungkin kuman-kumannya itu semakin kebal. Kalau semakin kebal nantinya akan timbul masalah baru ya. Jadi walaupun kita menggunakan hand sanitizer, tapi ya tetap perlu kita pertimbangkan, perlu kita harus bijaksana menggunakannya, jangan sampai terlalu sering ya. Dan kalau ada air bersih dan sabun, pilih saja air bersih dan sabun ya. Ini gelas kimia ini. Gelas Ini ukur. gelas kimia ini. Ini gelas ukur betul ya gak apa-apa. Tapi gelas ukur gak ini. Yang kecil. Oh, sini gak apa-apa nang iki gak apa-apa nang. Iya, entar. Kita lanjut ya. Jadi sekali lagi untuk hand sanitizer ini ya, kalau yang berbasis alkohol sebenarnya mudah sekali kita gunakan karena di toko banyak sekali orang jual. Apalagi sekarang sudah harganya lebih murah ya. Untuk mensiasati ya agar yaitu tadi tangan kita tidak terlalu kasar kalau sering menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol, kita bisa menggunakan hand sanitizer menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita. Mandek ini. Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi untuk mensiasati hand sanitizer yang berbasis alkohol karena ada efek sampingnya tadi, kita bisa menggunakan hand sanitizer dari bahan alami ya, yang insya Allah relatif aman terhadap kulit kita ya. Bahan-bahannya mudah kita cari di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan daun sirih ya dan jeruk nipis
Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan apa? Ke atas. Dengan daun sirih ini ya. Jadi yang kita gunakan sirih hijau. Ya, mungkin kalau daun sirih merah bagaimana? Nggak apa-apa juga kalau punya ya. Jadi kalian bisa menggunakan daun sirih. Nah, karena daun sirih ini mudah teroksidasi ya, untuk mengatasinya kita tambahkan jeruk nipis ya. Jadi fungsi jeruk nipis ini untuk mengatasi sifat dari daun sirih, rebusan daun sirih yang mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi ini maksudnya gimana? Kalau bahasa Jawa ya, nek Jawa mudah teroksidasi itu gampang mambu itulah ya. Karena larutan rebusan daun sirih ini kalau kita biarkan lama akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Atau ada kuman-kuman juga, nah itu bisa menyebabkan gampang mambu, mudah basi. Supaya tidak mudah basi, sekali lagi ya kita tambahkan apa tadi? Air jeruk nipis. Telepon. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya ya fungsi hand sanitizer. Fungsinya sekali lagi ya untuk membersihkan tangan kita dari kuman atau dari bibit penyakit yang menempel pada tangan kita ya. Jadi kalau kita habis misalnya megang ini itu ya, kita bisa menggunakan hand sanitizer ini. Tapi kalau megang daging, megang ikan bagaimana? Apakah bisa menggunakan hand sanitizer? Saya rasa kalau habis megang daging, megang ikan itu ya jangan menggunakan hand sanitizer, nanti kurang bersih ya. Sebaiknya menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Jadi kalau hand sanitizer ini mungkin kalau kita habis belanja atau mungkin megang yang tidak terlalu kotor gitu ya, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Jadi bisa membersihkan debu ataupun kuman yang menimbulkan penyakit. Kita menggunakan hand sanitizer. Kita lanjut ya, macam-macam hand sanitizer. Hand sanitizer ini ada yang dari bahan kimia, ada yang dari bahan alami. Yang dari bahan kimia kalian bisa beli langsung di toko, ada yang berbentuk spray, ada yang berbentuk gel. Terserah kalian milih yang mana yang lebih disukai. Sama saja ya, keduanya berbasis alkohol. Jadi bahan dasar utamanya adalah alkohol. Sedangkan yang kedua, hand sanitizer dari bahan alami. Untuk ini nanti yang kita coba kalian praktekkan nanti ya, menggunakan daun sirih dan jeruk nipis. Untuk cara pembuatannya ya, kalian kemarin mungkin sudah mempelajari ini ya, karena sudah di-share sama kakak-kakak kalian. Mungkin kalian juga sudah mempersiapkan alat dan bahan. Jadi untuk bahannya yang pertama 50 gram daun sirih, air panas 200 ml, air bersih ini nanti untuk merebus ya. Jadi ini sebenarnya bukan 200, ini tambahin 01 ya, kurang lebih 2000 ml atau 2 liter ya. Jadi air bersihnya bukan 200 tapi berapa? 2000 ml atau 2 literan lah. Ya. Jadi nanti waktu kalian membuat ya diatur biar pas bagaimana itu ya untuk air bersihnya. Tapi untuk yang air panasnya ya kalian ukur ya kurang lebih 200 ml. Untuk mengukurnya kalian bisa menggunakan gelas ukur lah, seperti ini gelas ukur ya. Ini ya. Tapi kalau enggak punya ya, enggak apa-apa. Maksudnya kalian bisa
siasati. Siasatinya bagaimana? Bisa menggunakan gelas kimia kan di sini karena kita kan ya nanti kalian pelajari ya ini seperti ini jenenge apa gelas kimia ada ukurannya ada skalanya ya. Jadi kalau punya alat seperti ini bisa menggunakan seperti ini, kalau tidak punya kalian bisa menggunakan gelas ukur yang ibu kalian miliki, biasanya di dapur ini ya insya Allah ada. Jadi bisa menggunakan gelas yang ada skalanya seperti ini. Jadi jangan terpancing Bu gelas kimia apa terus tadi gelas ukur enggak punya ya, tapi kalian harus kreatif. Jadi bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Ya, di rumah kalian punya apa gitu ya. Jadi di sini kan ada skalanya, kalian ukur ya air panasnya berapa? 200 mili. Nah, untuk daun sirihnya tadi 50 gram ya. 50 gram itu ya sekitar setengah on. Nah, untuk timbangnya bagaimana? Ya kalian harus menggunakan timbangan. Nah, timbangan kalau di sekolah ya menggunakan ada timbangan Ohaus dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau kalian di rumah ya bisa menggunakan timbangan dapur ya yang mungkin ibu kalian miliki ya. Jadi ya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan timbangan dapur seperti ini, namun sebelum menggunakan harus dikalibrasi dulu. Maksudnya dikalibrasi, jarum harus tepat pada titik nol. Nah, untuk mengkalibrasi ininya harus dipasang. Ya, ini kudu dipasang sih. Ya. Jadi harus tepat nol skalanya ya. Untuk mengkalibrasi harus tegak lurus ya. Tidak boleh dari samping kalian ya, mata kalian harus tegak lurus ben tepat. Nah, kalau dari samping nanti ada kesalahan ya. Jadi timbangannya kalau kalian tidak punya timbangan yang macam-macam seperti di lab kimia, bisa menggunakan timbangan yang ada di dapur milik ibu kalian. Nah, kalau tidak punya ya iso piye? Nyilih tonggo nih ya. Jadi tidak boleh Bu, saya kok bingung kabeh, tidak punya ini, tidak punya itu. Nah, jangan khawatir ya, bisa disiasati. Bahan-bahan yang ada di sekitar kalian bisa gunakan, alat-alat yang ada di dapur ibu kalian bisa kalian gunakan. Ya, jeruk nipisnya ya, yang kita perlukan sebanyak 8 mili. Ya, itu bahan yang kita perlukan. Lanjut. Nah, sedangkan alat yang diperlukan yang pertama jelas menggunakan kompor. Yang kedua menggunakan 2 buah panci besar dan kecil, yang besar untuk merebus, yang kecil untuk menaruh sirihnya. Jadi kalau tidak ada panci kecil ya bisa menggunakan rantang gitu ya. Jadi daun sirih yang sudah dicuci bersih itu dipotong-potong, kalian taruh di rantang gitu ya. Jadi nanti memasaknya seperti orang ngetim gitu ya. Kalau kalian tidak ngerti orang ngetim ya tanya ibu kalian ya, ngetim itu piye. Biar besok masak juga nanti ya, ngetim itu bagaimana ya. Saya yakin ibu kalian semua bisa dan kalian juga harus mau belajar ya. Yang ketiga gelas ukur tadi sudah gitu ya. Sudah kita bahas tadi gelas ukur. Kalau tidak punya kalian bisa menggunakan gelas yang ada di rumah kalian ya, biasanya untuk masak membuat kue itu ya, itu kan ada takarannya gelas-gelasnya itu bisa menggunakan itu. Botol spray ini untuk menyimpan hand sanitizer yang sudah kita buat. Yang kelima pisau dan yang keenam saring
saringan. Nah, saringan bisa kalian gunakan saringan teh. Saya yakin semuanya punya, ya. Kalau enggak punya, ya beli. Kalau enggak beli ya pinjam saudara atau tetangga. Lanjut. Untuk langkah kerja, ya. Setelah kita menimbang 50 gram daun sirih, ya, daun sirih tadi harus kita cuci bersih dan kita tiriskan sampai kering, ya. Jadi harus benar-benar dicuci bersih, ya. Masalahnya apa? Karena fungsinya untuk apa? Membersihkan kuman yang menempel di tangan kita. Jadi daun sirihnya harus dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir, kemudian ditiriskan sampai kering. Langkah berikutnya, ya, potong-potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Jadi daun sirih tadi kita rajang gitu ya, bahasa Jawa nih ya, dirajang cilik-cilik itu ya. Kenapa kok dirajang, Bu? Kan walaupun besar-besar kan enggak apa-apa kan gitu. Kenapa kita potong kecil-kecil? Masalahnya nanti ya, waktu pemanasan kita harapkan bahan aktif yang ada di daun sirih itu bisa benar-benar larut dalam air panas dengan maksimal. Kalau hanya lembaran daun besar ya bisa juga, tapi hasilnya kurang maksimal. Oleh karena itu daun sirihnya harus kita rajang kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Yang ketiga, kalau daun sirih tadi sudah dipotong-potong, ya, kemudian masukkan dalam panci kecil atau rantang ya kalau enggak punya, atau tim-timan itu ya. Kalau kalian punya tim-timan, ya itu bisa menggunakan ya panci kecil untuk ngetim gitu ya. Nah, itu ya. Kita masukkan dalam panci kecil situ atau rantang, kemudian disiram air panas ya. Gunakan air panas ya. Sebanyak 200 ml. Nah, kalau sudah, kalian ambil panci besar yang diisi air bersih ya, kurang lebih 2 liter ya. Bukan 200 ml tapi ya tadi ya, 2000 ml atau 2 liter. Ya. Kemudian masukkan panci kecil tadi yang berisi potongan daun sirih dan air panas tadi dalam panci yang besar, diberi air ya. Nah, airnya kurang lebih 2 liter. Kemudian panaskan di atas kompor. Lanjut. Ya, jadi setelah itu ya tadi ya rebus daun sirih dengan cara seperti ditim. Ya, apinya jangan terlalu besar. Kenapa? Nah, kita menggunakan api kecil saja karena pemanasannya nanti ya air daun sirih yang ada di panci kecil tidak sampai mendidih, kurang lebih 90 derajat Celcius. Ya, jangan khawatir, misalnya kalau kalian punya termometer ya ukur ya sampai suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Nah, kalau enggak punya gimana, Bu? Pokoknya sebelum mendidih itu sudah harus diangkat. Mulai akan mendidih ya, mulai akan mendidih itu sudah harus diangkat. Yang mendidih yang panci kecil loh ya, kalau panci besarnya ya harus mendidih. Air yang di panci besarnya harus mendidih, tapi air yang dikasih potongan daun sirih tadi yang ada di rantang atau dalam tim-timan itu yang enggak boleh sampai mendidih. Ya, yang sudah air sirih yang sudah disiram air panas tadi itu loh ya, enggak sampai mendidih, kurang lebih suhunya 90 derajat Celcius ya. Nah, kalau sudah
Kalau sudah ya kalian angkat, kemudian diamkan sampai dingin ya kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Nah, setelah dingin kemudian dia disaring ya. Tadi menggunakan saringan teh, itu aja yang mudah ya. Kalau misalnya Bu, kalau pakai sebenarnya kalau ya harus menggunakan kertas saring, itu lebih bagus. Tapi kalau enggak punya ya kalian bisa menggunakan saringan teh, itu aja ya. Kalau sudah baru ditambahkan 10 ml air jeruk nipis tadi ya. Ingat fungsi ini air jeruk nipis tadi untuk mencegah oksidasi rebusan daun sirih. Jadi rebusannya tadi biar tidak mudah basi ya. Diberi air jeruk nipis ya. Kalau sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam botol spray itu ya, supaya penggunaannya lebih mudah ya. Jadi seperti ini, misalnya kalau kalian punya seperti ini ya enggak apa-apa ya. Nah, kalau yang lebih kecil juga enggak apa-apa. Kalau enggak punya, misalnya Bu beli di sana sini enggak tahu tempatnya ya, kalian bisa menggunakan botol spray yang mungkin kalian habis beli hand sanitizer itu yang sudah habis, itu kalian cuci bersih bisa digunakan. Kalau sudah berarti sudah siap dipakai ya, hand sanitizer dari daun sirih. Saya rasa sangat mudah, simple ya, tinggal kalian benar-benar mau mengerjakan atau tidak. Jadi tidak ada kata sulit ya untuk membuat hand sanitizer dari daun sirih. Ya. Jadi semoga kalian berhasil ya. Selamat mencoba. Saya yakin mudah dan bisa. Harus bisa. Nah, selain hand sanitizer dari bahan alami tadi, kita bisa menggunakan ya, sebenarnya lebih mudah ini ya, kita menggunakan hand sanitizer dari bahan kimia, yaitu bahan dasarnya alkohol. Kalian bisa menggunakan alkohol 70% ya. Mungkin saat ini agak langka mungkin ya, tapi ada di apotek, ada di toko juga ada ya, kalian bisa membeli ini ya, bisa menggunakan alkohol 70%. Nah, alkohol ini sifatnya kan kalau mengenai tangan kita kering ya, untuk itu bentangan kita ini halus, kalian bisa menggunakan aloe vera gel ya. Jadi seperti ini ya, bisa beli juga dari produk kosmetik apapun insya Allah ada ya. Jadi Bu, saya sukanya pakai Wardah, di Wardah juga ada ya. Sukanya pakai Latulip juga ada produk Latulip ya. Jadi bisa menggunakan aloe vera gel untuk tambahan tadi ya, bentangan kita enggak terlalu kasar. Nah, kalau ingin harum ya kalian bisa menambahkan pewangi ya. Nah, pewangi terserah kalian, yang kalian suka harumnya yang bagaimana. Jadi jadi untuk yang dari bahan alam ini ya, di file yang kedua itu sudah ada ya berapa mili alkohol, kalau tidak salah 250 mili ya. Sedangkan aloe veranya kurang lebih 10 sampai 15 sendok makan. Dan aromaterapi, untuk aromaterapi terserah kalian menggunakan parfum apa ya. Ya. Jadi ini ya bisa menggunakan alkohol 70% dan aloe vera gel dan pewangi. Volumenya itu tadi ya, kurang lebih 250 dan aloe veranya 10 sampai 15 sendok
makan. Untuk yang kedua ini lebih mudah karena kita tinggal naker ya, kemudian dicampur, diaduk, dan kita masukkan dalam botol. Jadi yang kedua lebih mudah, tapi yang kalian praktekkan yang pertama saja ya, yang dari daun sirih. Kenapa? Karena itu lebih murah dan lebih mudah, bisa kalian cari di sekitar kalian ya. Bagi yang sudah punya daun sirih tinggal metik, bagi yang tidak punya mungkin minta tetangga atau saudaranya atau beli di pasar, harganya lebih murah. Jeruk nipis juga murah, insya Allah ya, bisa kalau punya tinggal metik, kalau tidak punya ya beli di pasar, itu ada dan mudah dicari. Saya rasa cukup sekian ya untuk pembuatan hand sanitizer. Selamat mencoba ya, insya Allah mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.